Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah taala dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Mani' dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada poin 104. Atau mungkin sebelumnya kita baca dulu poin 103 yang sempat kemarin kita bahas poin dari 94 sampai 102, tinggal 103 kita baca saja. Beliau Imam At-Tahawi berkata sebagai bentuk doa, Allahumma ya waliyal Islam wa ahlihi tsabbitna alal Islam hatta nalqaq. Ya Allah, wahai yang merupakan walinya Islam dan para pemeluknya, tetapkanlah kami di atas Islam sampai kami berjumpa denganmu. Ini sekedar doa kita juga tadi sampaikan doa semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan poin 104. Adapun kemarin syarah Syekh Muhammad bin Mani ini kurang bait-bait syair saja kita tinggalkan maknanya sudah kita sampaikan dulu. Kata Al-Imam At-Tahawi, wa nara as-salata khalfa kulli barrin wa fajirin min ahlil kiblati wa ala man mata minhum. Bahwasanya dan wajibnya sholat dilakukan ahlul kiblat, baik yang sholih maupun yang fasik, dan kami juga mensolatkan siapa saja yang meninggal dari mereka. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Poin 104 ini berkaitan dengan dua hal. Yang pertama berkaitan dengan salat di belakang imam kaum muslimin. Di sini mencakup imam yang merupakan pemimpin kaum muslimin. Ya, kalau zaman dahulu kala di zaman salaf yang menjadi pemimpin salat terutama Jumat dan salat Idul Fitri, Idul Adha adalah
pemimpin kaum muslimin, entah itu al-khalifah atau gubernur. Ya, ini pembahasan yang pertama mencakup dua imam, imam sholat plus imam kaum muslimin, atau cuma sekedar imam sholat. Apa hukum sholat di belakang imam yang fasik, yang mubtadi? Ya, ini pembahasan yang pertama. Kemudian pembahasan yang kedua, mensolati jenazah kaum muslimin. Ya, adapun yang kedua insya Allah sudah masyhur bahwasanya setiap muslim ketika meninggal dunia ada kewajiban fardu kifayah bagi kaum muslimin untuk mensolatinya. Meskipun bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, kalau melihat yang meninggal adalah orang yang fasik atau dia alil bid'ah, selayaknya tidak mensolatinya. Dalam rangka lizajar wal hajar, untuk memberikan efek jera kepada yang lainnya yang masih hidup agar segera bertobat. Ini sekali lagi bagi apa? Tokoh masyarakat. Adapun kaum muslimin biasa tetap fardu kifayah untuk mensolatinya. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, yang dibahas oleh pensara di sini berkaitan dengan poin yang pertama, yaitu salat di belakang imam, salat yang fasik atau ahlil bid'ah. Apa hukumnya? Taib kita baca dulu ucapan Asy-Syaikh. Qauluhu wa naras salata khalfa kulli barrin wa fajirin. Kita salat di belakang pemimpin yang baik ataupun yang fajir. Muraduhu bidzalik ar-rad 'ala rafidah wa qad ikhtalafa ulama rahimahumullah taala fi sihhati shalah khalfal fasik. Tafadhal. Kami berpendapat sahnya dan bolehnya sholat di belakang ahlu qiblat, baik yang sholat maupun yang fasik. Beliau memaksudkannya sebagai bantahan terhadap Rafidah, yaitu Khawarij dan Mu'tazilah. Para ulama telah berbeda pendapat tentang sahnya sholat bermakmum di belakang orang fasik. Di tempat antum ada tulisan Khawarij juga? Di situ ada? Di tempat ini ada? Enggak ada. Tanda kurung atau tanda kurung. Nah, taib. Jazakumullah khair. Sekali lagi, pembahasan pertama berkaitan hukum sholat di belakang pemimpin. Pemimpin sholat atau imam sholat, di sini ada dua kategori. Pemimpin kaum muslimin plus dia sebagai imam sholat. Ya, dan ini yang paling banyak dibahas dalam kitab-kitab akidah salaf ashabil hadis. Bahwasanya wajib bagi setiap muslim melaksanakan sholat, terutama tadi Jumat dan Idul Fitri, Idul Adha, di belakang pemimpin kaum muslimin. Sebagaimana dalam akidah Sufyan Ats-Tsauri yang dinukil oleh Imam Al-Lalikai dalam kitab Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau pernah berkata kepada muridnya yang bernama Syu'aib, "Ya Syu'aib, la yanfa'uka ma katabta hatta tara shalah khalfa kulli barin wa fajirin." Wahai Syu'aib, tidak bermanfaat apa yang engkau tulis sampai engkau berpendapat sahnya salat di belakang pemimpin yang baik maupun yang fajir. Kata Syu'aib sang murid, as-salata kullaha, apakah setiap salat di belakang pemimpin kaum muslimin? Kata Sufyan Ats-Tsauri, la, walakin salatul jum'ah wal idain. Namun salat Jumat dan salat Idul Fitri, Idul Adha di belakang pemimpin kaum muslimin. Dan ini bagian daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekali lagi, kalau kita bahas, nanti akan ada lanjutannya lagi setelah ini tentang akidah Ahlus Sunnah yang berkaitan dengan pemimpin kaum muslimin. Kalau kita dalam beberapa kajian sering menyampaikan ringkasannya, kesimpulan dari yang ditulis oleh para ulama, ada 10 sikap dan akidah Ahlus Sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Yang pertama, membaiatnya.
Ini kalau yang mungkin belum pernah mengikuti kajian kita berkaitan dengan masalah ini, ringkasnya ada 10 sikap dan akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Yang pertama, membaiatnya. Kalau sudah pemimpin dilantik, istilahnya kalau di negeri kita, maka rakyat wajib meyakini dia sebagai pemimpin kita yang wajib didengar dan ditaati dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, memuliakannya, menghormatinya. Yang ketiga, tidak menghina atau mencelanya. Yang keempat, mendengar dan taat kepadanya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Yang kelima, bersabar atas kezalimannya. Sabar dalam artian menahan lisan, tidak mencaci maki pemimpin, entah itu khalifah, raja atau presiden. Bersabar atas kezalimannya, tidak mencaci makinya, ataupun tidak menghibanya. Ini perlu kita tekankan, karena terkadang orang-orang yang sudah ikut kajian dakwah salafiyah, kajian sunnah, masih terpengaruh atau tertular dengan kelompok-kelompok harokah, kelompok khawarij, kebiasaannya nongkrong riba pemimpin kaum muslimin. Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, menghibah orang muslim biasa saja itu dosa, apalagi pemimpin kaum muslimin. Dan itu adalah sunnahnya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Tahu Abdullah bin Saba al-Yahudi? Siapa dia? Pelopornya Syiah Rafidhah qatalahumullah. Dia berhasil sampai menumpahkan darah Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan karena ini benihnya pertama kali menghibah, mencela pemimpin kaum muslimin. Paham dong? Bersabar bukan hanya bersabar tidak ikut demo, nggak ikut demo tapi mencaci maki di medsos. Ini 11-12 lah. Atau menghibah di majelis-majelis. Ini juga termasuk sekali lagi yang bertentangan dengan akidah salaf. Namanya bersabar ya sudah, tahan lisan, tahan hati. Tidak sampai membenci ataupun mencaci maki pemimpin kaum muslimin, apalagi sekedar terkena isu-isu ataupun hoax dan sebagainya. Kemudian yang keberapa? Yang keenam, menasehati pemimpin dengan cara rahasia, sembunyi-sembunyi, dan dengan ucapan yang lemah lembut. Yang ketujuh, mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Yang kedelapan, tidak mendoakan dengan kejelekan. Yang kesembilan, tidak mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Dan yang ke-10 yang ingin kita bahas sekarang ini, melaksanakan sebagian ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin. Melaksanakan sebagian ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin. Di antaranya ibadah haji, berjihad, menunaikan zakat kalau memang diminta oleh pemerintah, pemimpin kaum muslimin. Demikian pula di sini. Salat Jumat dan Idul Fitri serta Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin. Ini karena juga ini mau insya Allah akan datang salat Idul Fitri, Idul Adha juga, demikian pula Ramadan. Maka ini yang perlu ditegaskan. Ikut pemerintah, ikut pemimpin kaum muslimin, nggak usah ikut swasta. Paham ya? Baik. Ini sekali lagi yang sesuai dengan akidah
salaf ashabul hadis. Di antaranya yang diucapkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri tadi. Demikian pula kalau kita buka kitab Ijma' Salaf fil I'tiqad, Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Harb Al-Kirmani yang hidup di abad ketiga Hijriah. Kalau Sufyan Ats-Tsauri hidup di abad kedua Hijriah, ini Harb Al-Kirmani hidup di abad ketiga Hijriah. Sama juga menukil ijma' salaf tentang salat di belakang pemimpin kaum muslimin. Demikian pula dalam kitab Aqidah Salaf Ashabil Hadis ditekankan salat Idul Adha, Idul Fitri bersama pemimpin kaum muslimin barran kana au fajiran, yang baik maupun yang fajir. Paham dong? Jadi kalau yang berkaitan dengan pemimpin kaum muslimin, sekali lagi yang baik maupun yang fajir tetap salat di belakangnya. Wa nara shalah khalfa kulli barin wa fajirin. Kita salat di belakang pemimpin yang baik maupun yang fajir. Kata Asy-Syaikh Muhammad bin Mani, maksud dari Imam At-Tahawi di sini ar-rad ala Rafidhah, membantah kelompok Syiah Rafidhah. Kenapa demikian? Karena Syiah Rafidhah meyakini tidak ada salat berjamaah kecuali setelah keluarnya Imam Mahdinya mereka. Imam Mahdi yang fiktif. Kata mereka nanti akan keluar Imam Mahdi dari gua di Sirdab, di daerah Irak atau Iran sana, yang mana sekali lagi kata para ulama, ini halusinasinya kelompok Syiah Ar-Rafidhah. Sampai sekarang belum keluar juga. Nanti katanya di akhir zaman. Dan di antara akidah mereka, kalau Imam Mahdinya mereka keluar, maka yang pertama kali dilakukan akan membangkitkan Abu Bakar wa Umar untuk menyiksa, menghukum mereka karena mereka merampas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ini sekali lagi salah satu khurafat dan kesesatannya, bahkan kekufurannya kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Syiah Rafidhah punya keyakinan tidak ada salat Idul Fitri atau Jumat atau bahkan berjamaah kecuali dengan imam yang maksum, di antaranya tadi Imam Mahdinya mereka. Dan tidak ada jihad kecuali dengan adanya Imam Mahdinya mereka. Cuma namanya ahlul bid'ah itu suka mincla-mincli. Padahal itu adalah akidah dasar mereka. Tidak ada jihad kecuali dengan Imam Mahdi. Cuma mereka ini dengan adanya kata ulama Al-Khumaini Al-Halik yang mencetuskan revolusi Syiah Rafidhah qatalahumullah, dia mengambil alih istilahnya akidah ini, kemudian dikatakan Imam Mahdi belum ada, maka ada wakilnya dulu. Namanya wilayatul faqih. Maka apa? Ini fatwanya apa? Boleh mereka mengikuti perang. Makanya perang yang ada di dunia ini, terutama di abad ini, mereka biang keroknya. Sekali lagi, sebetulnya kata sebagian para ulama, kalau mereka Syiah Rafidhah itu konsisten dengan akidah mereka yang satu ini, tidak ada jihad kecuali dengan Imam Mahdi mereka, lastarahna. Kita akan lebih nyaman. Paham ya? Perang di Yaman, Syiah Houthiyah, siapa biang keroknya? Ya mereka Syiah Rafidhah. Paham ya? Demikian pula dengan di Suriah kapal lalu. Semuanya sekali lagi biang keroknya mereka, padahal itu sekali lagi bertentangan dengan akidah mereka. Tidak ada jihad kecuali dengan imam apa? Yang maksum, Imam Mahdinya mereka. Paham? Dalam bab ini juga sama. Kata Imam At-Tahawi, wa nara shalah khalfa kulli barin wa fajirin, salah satu yang dibantah adalah kelompok Syiah Rafidhah. Namun benar tadi yang di terjemahan itu ada tambahan apa? Khawarij dan itu kita juga mau tambahkan juga. Kata sebagian pensyarah, di antara yang dibantah Imam Tahawi dalam bab ini kelompok Al-Khawarij. Kalau kelompok Khawarij, mereka mengatakan tidak boleh salat berjamaah kecuali dengan imam yang adil. Kalau tadi Syiah Rafidhah, imam yang apa?
yang maksum. Ya, imam yang maksum itu yang suci dari kesalahan. Adapun yang Khawarij, yang penting imamnya apa? Adil. Meskipun kalau mau diteliti kembali, yang dimaksud dengan keadilan oleh mereka, yaitu dari kelompok mereka. Paham ya? Contoh sekarang Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib. Ada nggak imam sekarang yang seperti beliau? Tidak ada. Tapi tetap dibunuh oleh apa? Kelompok Khawarij. Ya, demikian pula dengan Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Maka sekali lagi, ketika mereka menengungkan tidak ada salat kecuali di belakang pemimpinnya adil, ya sekali lagi itu hanyalah apa? Kamuflase saja. Mereka menginginkan yang penting imamnya dari golongan mereka. Ya, adapun Ahlussunnah tidak. Siapapun imam salat ini mencakup umum, entah salat di belakang pemimpin kaum muslimin atau selain pemimpin kaum muslimin, yang penting dia muslim, salat di belakangnya sah. Dan ini yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi di sini. Ya, sekali lagi ini mencakup dua pembahasan, salat di belakang pemimpin kaum muslimin yang baik atau yang fajir, atau imam salat biasa bukan pemimpin yang fajir ataupun yang fasik atau yang mubtadi, sah salat di belakangnya. Makanya ada kaidah dari para ulama, man taraka shalah khalfa mubtadi fa huwa mubtadi. Barang siapa meninggalkan salat di belakang alil bid'ah, maka dia alil bid'ah. Ana ulangi lagi, kata ulama, barang siapa yang meninggalkan salat di belakang alil bid'ah, dalam tanda kurung, kalau meyakini tidak sah salat di belakangnya, maka dialah yang mubtadi. Paham? Kenapa demikian? Karena salafus saleh mereka salat di belakang alil bid'ah. Nanti akan kita bawakan riwayatnya. Baik. Kemudian kata beliau, wa qad ikhtalafal ulama rahimahumullah fi sihhati shalah khalfal fasik. Para ulama berselisih pendapat tentang salat di belakang orang fasik. Ini fasik mencakup pelaku maksiat, dosa besar, atau mubtadi alil bid'ah. Kefasikan dalam al-aqidah. Fadhahaba Syafi'i wa Abu Hanifah ila sihhatiha ma'al karoha. Imam Syafi'i, Abu Hanifah berpendapat sah salat di belakang imam salat yang fasik meskipun ada makruhnya. Wadhabar Imam Ahmad wa Malik ila adami sihhah. Adapun Imam Ahmad dan Imam Malik dalam salah satu riwayat mereka. Ini kalau dalam masalah fikih terkadang ada sebagian imam yang punya beberapa pendapat. Pendapat yang baru, pendapat yang apa? Lama. Riwayat yang lama, riwayat yang baru. Di antara pendapat Imam Ahmad, Imam Malik, tidak sah salat di belakang yang fasik. Cuma ini pendapat yang marjuh. Pendapat yang tidak benar. Wal fasik huwa ladzi irtakabal kabirata. Namanya orang fasik yaitu yang melakukan perbuatan dosa besar wa asara ala saghirah, dan dia terus menerus di atas dosa kecil. Wala farqa fi sihhati shalah khalfal fasik indal imami Ahmad baina an yakuna fisquhu min haitsul i'tiqad awil amal. Saya sampai lupa tadi ya penerjemahnya. Tafadhal. Baca mulai dari Fadhahab Syafi'i. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa sholatnya sah, tetapi hukumnya makruh. Imam Ahmad dan Malik berpendapat bahwa sholatnya tidak sah. Yang dimaksud dengan orang fasik adalah orang yang melakukan dosa besar dan terus-menerus melakukan dosa kecil. Menurut Imam Ahmad, tidak ada bedanya tentang sah dan tidaknya sholat di belakang orang fasik, baik perbuatan fasiknya itu dalam masalah akidah maupun berupa perbuatan. Baik. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Mani, tidak ada bedanya tentang kesahan salat di belakang orang fasik menurut Imam Ahmad. Coba antum, ya biar nggak ngantuk lah. Antara
ya, ucapan yang di atas dhahaba Imam Malik wa Ahmad, Imam Ahmad wa Malik, ya, kemudian dengan yang ini ada perbedaan atau tidak? Hah? Beda atau Pak? Sama? Apa bedanya? Paham nggak pertanyaannya? Hah? Siapa yang jawab tadi? Sebelah kiri? Enggak, ada ya dua istilahnya ucapan yang ya ana tanya apa bedanya. Ada kata-kata Imam Malik, Imam Ahmad berpendapat kepada apa? Tidak sahnya sholat. Kemudian di sini dikatakan tidak ada bedanya tentang kesahan sholat di belakang orang yang fasik menurut Imam Ahmad. Apa bedanya atau ada beda atau tidak? Apa bedanya? Iya, yang kedua dibilangnya apa? Sah. Ini yang kita isyaratkan tadi. Apa itu? Naam, Imam Ahmad ada beberapa riwayat tentang apakah sah salat di belakang imam yang fasik. Sebagian riwayat mengatakan tidak sah. Dan ini yang tadi diucapkan pertama kali. Riwayat yang kedua mengatakan sah. Dan ini yang benar. Nah, jadi ini banyak dalam pembahasan masalah salat khususnya. Contoh ya. Masalah apakah kafir orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Itu juga sama. Riwayat Imam Ahmad yang paling masyhur mengatakan orangnya kafir. Paham? Namun ada sebagian riwayat mengatakan tidak kafir. Meskipun yang paling masyhur tadi yang kafir. Bahkan dalam sebagian pembahasan misalnya hukum orang yang meninggalkan 4 rukun Islam setelah 2 kalimat syahadat. Nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa, nggak haji. Itu Imam Ahmad punya 5 riwayat. 5 pendapat. Paham dong? Ya, sekali lagi wallahu ta'ala alam, ini ada kaitan juga masalah fikihnya. Ya, meskipun yang paling masyhur tadi Imam Ahmad mengkafirkan yang meninggalkan apa? Sholat. Paham? Kalau meninggalkan zakat, puasa, haji tidak kafir. Tapi ada pendapat yang lain mengatakan kalau meninggalkan ya salah satu saja meskipun bukan sholat tetap kafir. Ada pendapat beliau. Di sini juga demikian. Meskipun tadi kita katakan yang benar sah sholat di belakang imam sholat yang fajir, yang fasik. Entah imam itu ya orang biasa atau sebagai pemimpin kaum muslimin. Ayo kita baca lagi. Wa indal imami Ahmad tasihu khalfa kulli barin wa fajirin salatul jum'ah wal id idza ta'adzara fi'luhuma khalfa ghairihi. Taib, kata Imam Ahmad sekali lagi dalam pendapat beliau yang ini lebih tepat insyaallah taala, sah salat di belakang imam yang baik atau yang fajir, yaitu salat Jumat dan salat Idul Fitri atau Idul Adha. Jika idza ta'adzara fi'luhuma khalfa ghairihi. Namun dengan syarat jika tidak ada yang lainnya. Enggak ada yang ya soleh ataupun yang ahli sunnah. Wa amma sa'iru salawat fala tasih khalfal fasik alal madhab liqaulihi alaihi salam ij'alu a'immatakum khiyarakum wa qaulahu wala ya'ummu fajirun mu'minan. Adapun kalau soal lainnya, maka menurut pendapat beliau tidak sah dilakukan di belakang orang yang fasik berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya jadikanlah orang yang paling baik di antara kalian sebagai imam kalian. Dan berdasarkan sabda beliau SAW yang artinya orang fasik atau orang fasik tidak boleh menjadi imam orang-orang muslim. Taib. Kata beliau adapun salat
waktu selain Idul Fitri, Idul Adha, salat Jumat, maka sah salat di belakang yang fasik sesuai dengan mazhab Imam Ahmad tadi. Sekali lagi, yang benar pendapat yang mengatakan sah salat di belakang orang fasik alil bid'ah, ya, entah itu salat 5 waktu, salat Jumat, Idul Adha ataupun Idul Fitri, apalagi imamnya itu sebagai waliul amr, sebagai pemimpin kaum al-muslimin. Adapun hadis yang dibawakan oleh mazhab Imam Ahmad tadi tidak ada yang sahih. Ya, tadi diantaranya hadis, jadikanlah imam kalian yang paling baik di antara kalian. Itu di footnote dikatakan hadisun dhaif. Betul, ada di situ terjemahan. Ya. Demikian pula hadis yang kedua, tidaklah orang yang fajir jadi imam kalian atau orang mukmin. Itu juga dhaif. Malah sebaliknya, yang sahih dalam Sahih Bukhari, Rasul mengatakan yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Kata Rasul, kalian salat di belakang mereka. Kalau mereka benar salatnya, pahalanya bagi mereka dan bagi kalian. Jika mereka salah keliru salatnya, pahalanya atas kalian, ya, namun dosanya untuk mereka. Ini lebih sahih, bahkan ini yang sahih. Maka sekali lagi, pendapat yang benar sah salat di belakang pemimpin selama dia masih muslim, meskipun alil bid'ah. Kemudian juga tadi, riwayat dari para salaf. Antum pernah mungkin membaca, mendengar kisah Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan tadi, yang di demo. Ya, kata para ulama, demo pertama dalam sejarah kaum muslimin, demo yang dipimpin oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi. Mau menjadi pengikut Abdullah bin Saba? Na'udzubillahi min dzalik. Di antaranya tadi, ya, menebarkan benih kebencian terhadap pemimpin kaum muslimin dengan, ya, ngerasani, menghibah pemimpin, ya, kemudian mencaci maki pemimpin di hadapan umum, kemudian terjadilah demo, di hadapan, ya, atau di depan rumah Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan. Sampai beliau pun dilarang keluar rumah. Tidak boleh menjadi imam sholat di masjid yang, ya, di kota Al-Madinah. Maka yang menjadi imam, ya, dari golongan pendemo, dari golongan khawarij. Maka sebagian kaum muslimin mendatangi Utsman bin Affan. Wahai khalifah, kita melihat apa yang menimpa dirimu, yaitu beliau tidak boleh keluar dari rumah beliau. Maka bagaimana dengan sholat kami? Sedangkan imamnya adalah imamul fitnah. Yaitu tadi, anak buahnya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Apa kata Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan? Sholat adalah sebaik-baik yang dilakukan oleh manusia. Fa'ida ahsanu fa'ahsin ma'hum. Jika mereka berbuat baik, yaitu tadi sholat, maka berbuat baiklah bersama mereka. Intinya, Utsman bin Affan menfatwakan boleh sholat di belakang, ya, imamul fitnah tadi. Ini dalil juga, ya, tentang sahnya sholat di belakang alil bid'ah. Karena Rasul mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Di antaranya tadi Utsman bin Affan. Demikian pula di antara riwayat para salaf, mereka salat di belakang alil bid'ah, Abdullah bin Umar salat di belakang khawarij. Demikian pula dengan, ya, sebagian para sahabat salat di belakang Al-Hajjaj, pemimpin yang zalim pada waktu itu. Maka ini sekali lagi pendapat yang benar, sah salat di belakang pemimpin yang baik maupun yang fajir. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang terakhir di sini dikatakan, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa amma ihtijajul mu'arid biqaulihi tajuzu salatu khalfa kulli barin wa fajirin fa hadha haditsun la yasbut wa qad basatal ulama al kalam ala hadin mas'alah fi babil imamati min kutubi al fiqh. Ya, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, adapun ucapan
yang membantah ucapan Imam Thahawi tadi tentang sahnya salat di belakang ahlul bid'ah atau orang fasik, maka sekali lagi hadisnya tidak ada yang sahih. Maka kalau misalnya Imam Ahmad ada riwayat berpendapat tidak sah salat di belakang ahlul bid'ah misalnya, atau orang yang fasik, itu karena ijtihad beliau, sekali lagi karena beliau lihat ada hadis tersebut. Maka kalau ditemukan oleh para ulama hadis itu tidak sahih, maka kembali kepada ungkapan Imam Ahmad juga, idza sahal hadis fahuwa madhabi. Apabila hadis itu sahih, maka itu madhabku. Nah, karena hadisnya tidak sahih, maka yang benar ini sekali lagi Imam Ahmad telah berlepas diri daripada pendapat tersebut. Kembali kepada yang sahih tadi, hadis Rasul, yusalluna lakum. Mereka salat untuk kalian, artinya bersama kalian. Jika mereka salatnya benar, maka pahalanya bagi mereka dan bagi kalian. Sekali lagi, yang benar salat di belakang ahlul bid'ah, salat di belakang orang fasik itu sah berdasarkan hadis yang sahih, berdasarkan riwayat para salaf. Adapun yang menyelisihinya, hadisnya tidak ada yang sahih. Wallahu ta'ala alam. Taib, lanjut atau ada soal jawab dulu? Lanjut. Taib. Poin 105, Imam At-Thahawi rahimahullah berkata, wala nunzilu ahadan minhum jannatan wala naran. Kami tidak memasukkan seorang dari mereka masuk surga ataupun masuk neraka. Taib, pembahasan ini juga sudah kita pernah lewati. Taib, sekedar tombongan untuk saja. Yang bawa buku, coba cari. Kira-kira di poin mana itu? Yang pembahasannya mirip dengan ini. Lafadznya tentunya agak beda. Taib, kita sarankan yang sudah dapat bukunya, yang dapat pembagian buku di masjid ini, tolong dibawa kalau kajian, jangan dibuat hiasan di rumah. 86, yaitu ucapan beliau, narju lil muhsinina minal mu'minin an ya'fu'a anhum wa yadkhiluhumul jannata birahmati wa la nashhad lahum bil jannah. Di antara ucapan Imam Thahawi yang sudah kita pelajari, kita hanya bisa berharap semoga orang yang baik dari kaum muslimin diampuni oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga, namun kita tidak bisa memastikannya. Demikian pula dengan al-musi, orang yang jelek. Kita hanya bisa apa? Merasa khawatir saja. Tapi kalau memastikan, menvonis masuk neraka, ini sekali lagi tidak dibolehkan. Karena ini urusan akhirat, urusan ghaib. Kita tidak tahu kecuali dengan ad-dalil. Ini menghukum secara person. Jangan disalahpahami. Adapun secara umum, wajib kita meyakini orang mukmin pasti masuk surga. Secara umum, adapun si B, si C, karena kita nggak tahu hati mereka. Apakah mukhlis ataukah munafik, kita nggak tahu. Maka apa? Secara umum boleh. Orang mukmin pasti masuk surga. Kafir pasti masuk neraka. Adapun secara individunya, ini yang dikatakan oleh Imam At-Thahawi. Tidak boleh memastikan seorang pun dari mereka masuk surga, masuk neraka. Dalilnya, taib. Ada yang mau menjawab? Apa dalilnya? Tombongan tuh. Apa dalilnya? Ini karena sudah kita lewati, perlu ditanya lagi. Nah, Ahlus Sunnah aqwiya fid dalil, kuat dengan dalilnya. Nah, tidak sekedar asbun saja. Nah, ada yang ingat hadisnya?
Nggak harus bahasa Arabnya, nggak apa-apa. Bahasa Indonesianya saja, nggak apa-apa. Atau bahasa Betawi, fadol. Yang mana itu? Taib, ini secara makna umumnya. Dalam Sahih Bukhari ada bab ya dalam kitabul jihad, la yuqalu fulanun syahid. Tidak boleh mengatakan si fulan mati syahid. Ya, tidak boleh mengatakan Said Qutb syahid atau Asyahid Hasan Al-Banna, Asyahid ya Ismail Abu Haniyah dan seterusnya. Ini sekali lagi sebagaimana pernyataan Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Kemudian beliau membawakan beberapa dalil yang mungkin tadi dimaksud adalah riwayat tentang sebagian sahabat ikut perang bersama Rasul. Di antara yang ikut perang itu ada seorang yang sangat luar biasa pemberaninya. Para sahabat memujinya luar biasa. Meskipun tidak sampai ada kata-kata dia syahid tidak, ya. Cuma para sahabat memujinya. Rasul ketika mendengar para sahabat memuji orang tersebut, Rasul mengatakan huwa finnar. Orang itu pasti di neraka. Karena tanya lagi. Kok Rasul ya menvonis orang itu masuk neraka, sedangkan Imam Tuhawi mengatakan tidak boleh menvonis surga atau neraka. Taib, jazakumullah khair. Artinya antum nggak ngantuk gitu aja. Taib, Rasul SAW dapat wahyu dari Allah, tahu yang gaib dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun kita ya sekali lagi tidak ada yang tahu. Ya, sekali lagi ini masalah gaib, tidak bisa kita menvonisnya kecuali dengan dalil secara khusus. Kemudian kata Rasul huwa finnar, orang itu masuk neraka. Para sahabat ya ada yang penasaran. Ya mereka yakin Rasul pasti benar ucapannya. Tapi mereka untuk lebih memantapkan diri mereka membuntuti orang tersebut. Ya ketika Rasul mengatakan orang itu di neraka, orang itu belum mati masih hidup. Kemudian sebagian sahabat membuntuti orang tersebut. Pas ketika dia ikut perang lagi, ketika terluka dia membunuh dirinya sendiri. Sekali lagi kata Rasul huwa finnar, ini adalah apa? Dalil kita tidak bisa menghukumi orang itu masuk surga masuk neraka. Di antaranya kita nggak tahu innamal amal bil khawatim. Amalan seseorang tergantung pada apa? Akhirnya. Akhir orang itu su'ul khotimah. Na'udzubillahi min su'il khotimah. Kemudian dibawakan hadis oleh Imam Bukhari juga yang ada dalam Arba'in Nawawiyah, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa baina ila dira fayasbiqu alal kitab faya'malu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada orang-orang yang beramal sebagaimana amalannya penghuni surga. Sampai antara dia dengan surga selangkah saja, namun takdir mendahulunya, dia pun mengakhiri hidupnya dengan perbuatan penghuni api neraka, lalu dia pun masuk api neraka. Awalnya baik, akhirnya apa? Jelek, kita nggak tahu. Seandainya kita tahu ada orang mulai lahir sudah sujud, rukuk, sholat, wajib sholat sunnah, puasa sunnah, sampai mati kita tahu dia dalam keadaan beribadah, tetap tidak boleh kita mengatakan dia pasti masuk surga. Kenapa demikian? Yang pertama kita nggak tahu niatnya dalam ibadah. Tahu niat orang? Tidak ada yang tahu. Yang kedua, kita nggak tahu amalnya diterima ataukah tidak. Paham ya? Jangankan orang lain, kita sendiri nggak tahu amal kita diterima ataukah tidak. Kita hanya bisa berusaha, kita berdoa. Apalagi orang lain. Maka haram menvonis orang lain masuk surga ataupun masuk neraka. Kecuali kalau ada dalil khusus tentangnya. Contoh Abu Bakar di surga, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Maka wajib kita apa? Meyakininya. Faham? Taib, ini yang sudah kita bahas pada penjelasan poin ke-86. Poin 106, kata Imam At-Tahawi rahimahullah,
wala nashhadu alaihim bi kufrin wala bi syirkin wala bi nifaqin ma lam yadhhar minhum syai'un min dzalik wa nadharu sarairahum ila Allah taala. Taib, ini juga sudah kita lewati pembahasannya. Coba dicari poin yang keberapa. 6 Ahsan 84. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala, wala nukaffiru ahadan min ahli kiblati bidzambin ma lam yastahillahu. Kami tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat alias kaum muslimin hanya karena perbuatan dosa. Selama tidak menghalalkan dosa tersebut. Demikian pula juga kita lewati pembahasan ini dalam poin 89. Sudah kita lewati 2 kali pembahasan ini. Wala yakhruju al-abdu minal iman illa bi juhudi ma adkhalahu fi. Tidaklah seorang hamba keluar dari keimanan kecuali dengan al-juhud. Meskipun sudah kita sampaikan, ya ini kurang tepat, namun pembahasan umumnya sudah kita sampaikan. Yaitu tidak boleh gegabah mengkafirkan person dari kaum al-muslimin. Meskipun secara umum boleh ya kita mengatakan yang misalnya mengatakan Al-Quran makhluk dia kafir. Yang sujud kepada kuburan keramat dia kafir. Yang berdoa kepada wali yang telah mati dia musyrik, kafir, murtad. Hukum secara umum. Karena Allah yang mengatakan demikian. Yang menvonis kafir. Yang berdoa kepada selain Allah bukan kita. Allah Ta'ala yang menvonisnya. Allah mengatakan, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah yang dia tidak memiliki keterangan tentangnya, maka hisabnya di sisi Allah dan tidak beruntung orang-orang yang kafir. Allah menvonis yang berdoa kepada selain Allah itu orang kafir. Ini kata ulama hukum secara umum, kaidah secara umum. Adapun si B, si C-nya tetap tidak boleh kita mengatakan orang itu kafir, musyrik, murtad. Karena apa? Ada kaidah khusus dari para ulama ahlussunnah, pengkafiran secara individu harus terpenuhi syarat-syaratnya dan dihilangkan penghalang-penghalangnya. Taib tombol ngantuk lagi. Sudah kita sampaikan apa syarat-syarat pengkafiran secara individu itu. Ada yang masih ingat? Ya, iqamatul hujjah alias orang itu harus berilmu. Yang kedua. Ya, balik. Itu kaidah secara umum ya. Yang ketiga. Berakal, ya. Lanjut. Al-qasdu apa artinya? Sengaja berbuat. Yang kelima, al-ikhtiyar ahsan, ya. Tetap ya juaranya. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Cuma yang lain mungkin karena mengalah saja. Baik. Baik, mengalah karena tahu kalah. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kata para ulama, orang itu bisa dikafirkan secara individunya kalau terpenuhi syarat-syarat pengkafiran. Secara umum ada 5. Yang pertama, dia baligh, ya anak kecil, tidak bisa dikafirkan meskipun ucapannya, perbuatannya kufur akbar. Yang kedua, berakal. Orang gila jangan dikafirkan. Orang gila dibawa ke RSC, ya. Yang ketiga, dia sudah berilmu, ditegakkan hujjah. Orang jahil diajari bukan dikafirkan. Yang keempat,
Dia berbuat karena kesengajaan, bukan karena ketergelinciran. Yang kelima, syaratnya ada pilihan sukarela dari dia berbuat tersebut. 5 ini berdasarkan dalil tentunya. Tadi, balik berakal, sebagaimana sabda Rasul, rufi al-qalam an thalathatin. Diangkat pena kewajiban dari 3 orang. Anisabi hatta yablugh. Dari anak kecil sampai dia balik. Anil majnun hatta yufiq. Dari orang gila sampai dia apa? Berakal ataupun sadar. Dan dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Kemudian dalil syarat yang ketiga tadi, yaitu orangnya berilmu, sebagaimana kisah Dzatu Anwat. Ketika ada sebagian sahabat yang baru masuk Islam, ikut perang Hunain, mereka ketika melewati pohon bidara, mereka minta kepada Rasul untuk dibuatkan pohon keramat, ya, untuk menggantungkan senjata mereka agar sakti Mandraguna. Karena apa? Kebiasaan mereka dulu waktu musyrik demikian. Kalau mau perang, ya menggantungkan apa? Namun kalau seperti sekarang ini, ya kalau mau apa demo kasih tenaga dalam atau jimat, ya sama saja kelakuan orang-orang apa? Musyrikin zaman jahiliyah dahulu. Kemudian Rasul SAW ketika diminta oleh mereka minta pohon keramat, Rasul apa mengatakan Allahu Akbar. Inna sunan kama qalat Bani Israil li Musa. Ini adalah kelakuannya Bani Israel. Ya, ketika mereka berkata kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan bagi kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Nabi Muhammad SAW tidak mengkafirkan orang-orang tadi, meskipun permintaannya apa? Syirik besar. Minta dibuatkan pohon keramat. Rasul mengingkari, iya. Namun Rasul tidak menyuruh mereka mengulang 2 kalimat asyhadah. Ini menunjukkan bahwasanya mereka keliru, namun nggak sampai kepada apa? Derajat dikafirkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Tadi, karena mereka baru masuk Islam. Sebagaimana dalam riwayat Abu Waqid Al-Laythi, kharajana ma'a Rasul SAW fi Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Kami pernah ikut perang Hunain bersama Rasul SAW dan waktu itu kami baru keluar dari kekafiran ataupun baru masuk Islam. Demikian pula yang keempat dalilnya yaitu apa? Masalah apa tadi? Orang itu dikafirkan kalau berbuat kekufuran dengan sengaja dia berbuat. Yaitu kisah orang yang mendapatkan untanya di gurun pasir setelah hilang dan dia putus asa. Karena sangat gembiranya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Kata para ulama, ini ucapannya lebih kufur daripada ucapan Fir'aun. Ya, Fir'aun hanya mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Rabb, ya, kalian yang paling tinggi. Namun orang ini mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku. Ya, ucapan yang kufur. Namun Rasul hanya mengatakan akhto'ah, dia tergelincir li syiddatil farah, karena sangat amat gembiranya. Ya, ini Rasul tidak mengkafirkan karena apa? Ya, tergelincir. Ini sering kita sampaikan. Barangkali juga ya ada di antara kita tadi ya ucapannya tidak sengaja ada unsur kekufuran. Maka sekali lagi nggak bisa langsung dikatakan wahai kafir, ente ulang kali kalimat syahadat, tidak bisa. Paham ya? Sama juga dengan perbuatan yang sering kita contohkan. Orang itu misalnya ikut ngantarkan jenazah, potong jenazah. Ya, qadarullah kesandung batu di pemakaman. Jatuh dalam bentuk dia apa? Sujud di kuburan. Jangan apa? Jangan dikafirkan. Ya, kasihan sudah jatuh tertimpa takfir lagi. Dia sujud nggak sengaja. Kenapa? Jatuh tadi. Ya, sekali lagi
jangan dikafirkan. Artinya tidak sengaja. Kemudian yang kelima tadi apa? Al-ikhtiyar. Yang kelima al-ikhtiyar. Orang itu bisa dikafirkan kalau dia berbuat kekufuran, kalau ya ada pilihan dia berbuat, alias bukan apa? Paksaan. Ya sebagaimana firman Allah, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kafir setelah keislamannya, setelah keimanannya, kecuali yang dipaksa, sedangkan hatinya penuh dengan keimanan. Jadi sekali lagi, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak gegabah kafir mengkafirkan, ya apalagi secara individu tadi, kecuali dengan terpenuhnya syarat-syarat tersebut. Dan itu pun yang berhak, yang berwenang menvonis adalah para ulama ataupun ya hakim di pengadilan syariat, ya tidak sembarangan. Jangan sampai antum ya baru memperoleh teorinya sekarang langsung praktek nanti pulang, jangan. Ya, oh ini sengaja berbuat, oh ini di atas ilmu, tidak bisa. Paham? Ya harus juga ada tadi kata para ulama iqamatul hujjah, ditegakkan hujjah. Jangankan orang biasa, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berdebat dialog dengan tokohnya kelompok Al-Jahmiyah yang mengingkari Allah ada di atas langit, di atas arsy. Beliau mengatakan, lau kultum ma kultum la kafartu. Kalau aku mengucapkan sebagaimana ucapan kalian, aku kafir. Li'anna qaulakum kufrun. Karena ucapan kalian kufur besar. Walakinnakum indila takfurun. Namun kalian menurutku tidak kafir. Li'annakum juhal. Karena kalian masih jahil. Padahal beliau mengatakan ini kepada apa? Tokoh-tokohnya kelompok Al-Jami. Nggak semudah yang dibayangkan mengkafirkan individu tertentu. Apalagi orang yang ya baru dapat teorinya sekarang. Ya sekali lagi, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka batil atau dusta, tuduhan ya Wahabi suka apa? Mengkafirkan. Naudzubillahi min dzalik. Padahal ini sebetulnya maling teriak maling. Mereka yang luar biasa ya suka mengkafirkan. Ya di antaranya kemarin hari Kamis kita ada kajian di Surabaya membahas masalah tentang istiwa Allah di atas al-arsy, dan itu ijma' salaf, dinukil oleh Imam Harb Al-Kirmani, dinukil oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, demikian pula ya Imam siapa yang kita nukil kemarin? Ibnu Qudamah Al-Maqdi dalam kitabnya Isbatu Sifatil Ulu. Namun ada dari golongan mereka, ya kita beberapa saat yang lalu pernah dapatkan potongan videonya mengatakan barang siapa di hatinya meyakini Allah di atas maka dia murtad. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi apa? Yang suka mengkafirkan itu mereka, itu pun sudah apa? Salah fatal. Kalau dikatakan yang meyakini Allah di atas langit itu kafir, maka dia menuduh Rasul juga apa? Kafir. Rasul yang mengatakan dalam banyak hadis, ya irhamu man fil ardi yarhamkun man fis sama. Kasihanilah yang di bumi, yang di langit pasti akan mengasihimu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasul mengatakan, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian mempercayai diriku sedangkan diriku kepercayaan zat yang di atas langit. Naudzubillahi min dzalik. Ya, ini sekali lagi alil bidah asbun saja. Kata Imam At-Tahawi tadi, ya kita tidak boleh menvonis seorang pun dengan kekafiran, dengan kesyirikan atau kemunafikan selama tidak menampakkan sesuatu dari kekufuran, kesyirikan dan kemunafikan tersebut. Ya, sekali lagi ini masalah hukum person tadi surutnya banyak. Wa nadaru sarairahum ila Allah taala. Kita serahkan batin mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahkum bidzahir. Kita hukumi sesuai dengan apa? Zahirnya. Ada pula sebagian orang sekarang ini yang ya terkadang lebay ketika membela tokohnya atau fannya. Ketika kita bantah misalnya kesesatannya,
tentang akidah yang dia posting di medsos, ya. Para pembelanya, pengikutnya mengatakan, kenapa kok ditahdzir? Ya. Bisa jadi kan dia nanti tobat. Kita katakan kalau tobat, ya insya Allah kita nggak tahdzir. Paham ya? Kita nggak tahu, kita nakum sekarang ini. Kita menghukumi sesuai dengan doanya sekarang. Dia sesat, ya kita hukumnya apa? Sesat. Kalau nanti dia tobat, ya nanti urusannya ya nanti. Namun tadi, ya pembelaan terkadang dengan membabi buta, tidak apa? Ya dipikir. Dan tidak dengan ad-dalil. Wallahu ta'ala alam, ana rasa cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, terutama tentang materi yang kita kaji pada pagi ini, tafadhalu. Kalau bisa izin bertanya, apakah boleh kita sholat di belakang imam yang bacaannya berantakan? Taib, ada tafsir dari para ulama, berantakannya kayak apa gitu kan. Iya, kalau sekedar ya tajwidnya ya kurang pas, nggak terlalu parang, tidak merubah makna, kata para ulama yang Anda dengar dari fatwa mereka, tidak ada masalah, sah. Namun kalau sudah parah ya, istilahnya makhraj hurufnya yang nanti bisa merubah makna ayat, ya ini sekali lagi bisa tidak sah. Makanya ada tafsir. Wallahu ta'ala alam. Kalau kita di tengah jalan kan kadang-kadang kita mau sholat fardu. Ya. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. Ya, sudah kita sampaikan kaidahnya tadi, selama ya dia masih muslim, sah salat di belakangnya. Ya, kemudian juga kata ulama tidak boleh lebay, tanya dulu. Inti akidahnya apa? Ya, selama dia masih apa? Muslim. Ini kalau sekali lagi di tengah jalan kita ya salat ya di masjid, ya kita nahkum bidzohir dia muslim sudah. Kecuali tadi kalau misalnya sebelum dia salat ya misalnya, mari kita minta dulu kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, ini beda lagi sudah. Ya, wallahu taala alam. Meskipun wallahu alam, yang afdal salat di belakang ahli sunnah. Ya, tetap ada pilihan. Misalnya ada dua masjid, yang satu ya dikenal dengan kebid'ahannya, yang satu ya tidak terlalu bid'ah lah istilahnya. Ya, tetap yang afdal yang lebih dekat kepada sunnah. Ya, tetap sah salat di belakang yang tadi ahli bid'ah tadi. Ya, sekali lagi, perinciannya sah salat di belakang muslim meskipun ahli bid'ah, meskipun orang fasik. Namun yang kedua, mana yang afdal? Ya, tentunya di belakang ahli sunnah. Itu kalau dapat. Kalau nggak dapat ya sudah tadi, sah salat di belakang ahli al-bid'ah. Jaraknya jauh tempat sunnah. Berapa jauhnya? Jangan Iya, wallah alam. Ya tadi kalau antum lebih afdalnya cari meskipun agak sedikit jauh, lebih serak istilahnya salat di belakang yang lebih nyunnah. Wallah alam. Nah, ya silakan. Kalau kita baru tahu setelah salat berjamaah itu imamnya dari Rafidah atau Khawarij, itu silakan diulang lagi ya teman-teman. Kalau Khawarij mereka masih muslim, sah salat di belakangnya. Seperti yang kita contohkan tadi, Abdullah bin Umar salat di belakang Khawarij. Tadi Utsman bin Affan membolehkan salat di belakang Khawarij, sah. Paham ya? Nah, adapun Syiah Rafidah, kata Imam Al-Bukhari, la ubali sallaitu khalfal yahudi awin nasrani amil jahmi awir rafidi. Aku tidak membedakan apakah aku salat di belakang Yahudi, Nasrani. Salat di belakang mereka sah atau tidak? Di belakang Yahudi sah atau tidak? Tidak sah. Kata Imam Bukhari, sama saja salat di belakang Syiah Rafidah
atau kelompok pengikut Al-Jahmiyah. Maka kalau kita tahu kita salat di belakang Syiah Rafidhah wallahu alam, ulangi lagi. Ya, sebagaimana tadi kata Imam Bukhari, sama saja dengan salat di belakang ahli Yahud. Paham Pak ya? Ya, cuma masalahnya antum tahu dari mana dia Syiah Rafidhah? Kan pakai takiyah mereka. Ya, ada yang memberitahu ya. Oh, kalau seandainya thiqah kabarnya dia Syiah Rafidhah, iya. Ya, ulangi lagi. Kalau Syiah Rafidhah Pak ya, bukan Khawarij. Kalau Khawarij tadi masih Muslim meskipun sesat. Ada lagi? Silakan Pak. Assalamualaikum. Bagaimana kalau kita sekolah di belakang dibuat untuk penyanyi atau hak lain kelompok musik di belakang mereka atau termasuk provokasi Ana serahkan jawabannya kepada antum. Salat di belakang ya para pelaku dosa dan maksiat. Hah? Ayo kita berapa menit tadi ngomongnya masalah ini? Diulang-ulang. Iya. Baik, sah salat di belakang. Ini pelaku maksiat ya. Selama salatnya dia apa? Sah. Nah, yang lain? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita waktu sholat subuh itu kan kalau imamnya pakai kunut, dia kan dua menitnya setengah aja. Kemudian dia berhenti, diam. Kita meneruskan nggak? Nggak usah ikut kunut. Nggak usah ikut. Iya. Nggak usah. Nah, karena ketika seorang sahabat Rasul ditanya oleh anaknya tentang kunut subuh, beliau mengatakan muhdats, itu bid'ah. Ya, kalau sudah diyakini bid'ah ya sudah, ngapain ikut? Pak ya? Ya, nggak usah lanjut, nggak usah apa. Dari awal nggak usah sudah. Baik. Yang lain? Dan tidak benar, ya, dan tidak benar statement. Ya, Anda pernah mendengar salah satu ustadz mengatakan yang tidak ikut kunut bersama imam dia menyelisih salaf. Kita katakan sahabat Rasul bukankah salaf? Ya? Mereka mengatakan itu muhdats. Kenapa kok bisa dikatakan? Ya, seandainya ada, kan ada ulama fulan, Imam Ahmad misalnya, salat di belakang Syafi'i, ya ikut juga kunut. Kita katakan mana yang lebih salaf, sahabat Rasul atau Imam Ahmad? Ya, maka statement yang tidak ikut kunut bersama imam yang kunut dia menyelisih salaf. Kita katakan justru sebaliknya. Yang menyelisih salaf adalah apa yang ikut? Iya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita mungkin keyakinan nanti di keluarga kita itu ada mungkin yang mendahului kuasanya dengan dari pemerintah. Namun kalau di keluarga itu bagaimana kita tentunya itu terkait dari hubungan makro itu ya tua atau itu sebaiknya kita menyampaikan atau mengisi itu. Terus berarti makro itu kalau yang belum ada Gimana? ada yang menyampaikan kalau setelah belum ada di makro itu. Kalau donor darah? Ya, baik. Nah, jazakallah pertanyaannya. Yang pertama seorang muslim, ya muslimah, apalagi yang mengaku ahli sunnah, salafi, atau mengikut dakwah salafiyah, harus konsisten dengan keyakinannya, akidahnya, di antaranya tadi masalah awal masuk Ramadan atau Syawal atau Idul Fitri harus dengan ru'yatul hilal. Ya, kata Rasul mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalau melihat hilal dan beridul fitrilah kalau melihat al-hilal. Bukan dengan al-hisab. Bahkan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari menukil ijma' para ulama yang mengatakan tidak ada dari salaf yang ikut al-hisab. Kalau ada riwayat katanya dari seorang tabi'in
yang bernama Mutarrif bin Shikhir yang mengatakan boleh pakai hisab dalam penentuan awal Ramadan atau Idul Fitri, maka kata Imam Ibnu Abil Bar tidak sahih riwayatnya. Ya, sekali lagi, ini dalil dari hadis Sahih Bukhari Muslim dan ijma' hanya ikut ru'yatu al-hilal. Ini prinsip. Ya, dimanapun, kapanpun saja tetap ikut prinsip yang satu ini. Paham ya? Ya, adapun kalau ada keluarga yang ikut yang lain, ya kewajiban kita tetap watawasau bil haq watawasau bi as-sabar. Ya, namun tidak boleh kita apa? Memaksa. Wa ma alaina illa apa? Al-balah. Tidaklah kewajiban kita kecuali sekedar menyampaikan saja. Diterima alhamdulillah, enggak diterima ya sudah innalillah. Baik. Kemudian donor darah apakah bisa langsung menjadi mahram? Enggak bisa. Ya, mahram itu sudah apa? Paten, nggak bisa pakai apa? Oh, kalau itu naudzubillah min dzalik. Baik, wallahu taala alam. Ada yang lain? Silakan. Yang lain. Kalau Idul Fitri sama puasa Ramadan bedanya sama Zulhijjah itu ada nggak, Sat? Apakah kita berpatokan sama di Madinah sana atau? Baik, wallahu alam. Ana selalu mengatakan tetap sebagaimana prinsip dalam apa? Akidah salaf, salat Idul Adha bersama apa? Pemimpin kaum muslimin di negeri masing-masing. Itu berkaitan dengan juga apa? Nah, wallahu a'lam. Iya. Kalau kita sholat di masjidnya Rasulullah, Jangan, Pak, jangan. kita nggak tahu setelah itu ada yang memberitahu, kita punya pengulang lagi atau gimana? Kok diulang lagi pertanyaannya, Pak? Iya. Paham Ustaz. Kenapa? Biar lebih paham lagi. Ya, coba jangan diulang lagi ya. Iya, tidak sah salat di belakang mereka, harus mengulang. Nah, Dan bukan di belakang imam di masjidnya. imamnya bukan orang Syiah, nggak mungkin, Pak. Sholat sendiri. Oh, salah sendiri. Beda Ustaz. Oh, Ada yang memberitahu. baik. Ya, yang pertama jangan sholat di tempat mereka, jangan dekat-dekat dengan mereka. Ya, nah kalau sholat sendiri ya tidak ada masalah, Pak. Kecuali kalau ada kuburannya, beda lagi. Paham ya? Wallahu taala alam. Nah, cukup. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.